Halo ChatGPT, aku sekarang tuh mau ngobrol terkait Lebaran ya, karena kemarin udah sebulan udah puasa, Ramadan, dan sekarang tuh udah hari Lebaran. Ya, jadi aku mau ngobrol santai-santai aja gitu terkait ya Lebaran tahun ini. Halo. Wah, selamat Lebaran ya. Semoga kamu dan keluarga merayakan dengan bahagia. Ada rencana spesial nggak untuk Lebaran tahun ini? Nah, kalau apa ya, rencana spesial sih ya kayak biasa ya, mudik gitu. Terus habis itu ya udah sih, paling makan opor atau sungkem gitu. Sama paling dikasih THR juga sih. Tapi ya sebenarnya nggak ada yang berbeda dari tahun sebelumnya sih. Wah, itu sudah tradisi yang seru banget ya. Makan opor dan sungkem pasti jadi momen yang spesial. Kadang hal-hal yang sederhana itu yang paling berkesan, ya kan? Semoga lebarannya penuh kebahagiaan dan berkah. Tadi kamu udah sempat nyinggung dikit ya, bahwa itu adalah bagian dari tradisi. Tapi sebenarnya tradisi itu tuh datang dari mana sih? Misal kayak kita makan opor, terus habis itu kita sungkem ke orang tua, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Itu kan bagian dari tradisi ya. Terus habis itu kita dapat THR, kita dapat angpau saat lebaran itu kan juga bagian dari tradisi gitu. Nah, tapi sebenarnya yang melatar belakangi adanya tradisi tersebut itu apa? Sebenarnya berasal dari nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan dalam budaya Indonesia. Sungkem adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan meminta maaf kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang lebih tua dan merupakan cara untuk mempererat hubungan keluarga. Memberikan angpau atau hadiah juga merupakan cara untuk berbagi kebahagiaan dan berkah kepada orang lain, terutama kepada yang lebih muda atau yang membutuhkan. Ini juga mencerminkan semangat saling memberi dan peduli satu sama lain, yang sangat penting dalam budaya kita. Jadi, meskipun terlihat sederhana, tradisi ini membawa makna yang dalam dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga serta masyarakat. Tapi kalau yang makan opor itu tradisi juga nggak sih? Soalnya jujur ya, aku tuh, ke banyak tempat dan menunya tuh opor semua gitu loh, santan semua, tahu itu kan nggak baik sebenarnya. Tradisi makan opor memang sering menjadi menu utama saat Lebaran di banyak daerah di Indonesia. Opor ayam yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah ini memang memiliki rasa yang khas dan lezat, sehingga menjadi favorit banyak orang. Makan opor saat Lebaran memiliki makna simbolis juga, yaitu sebagai bentuk perayaan dan kebersamaan. Opor ayam yang dimasak dalam jumlah besar biasanya untuk dinikmati bersama keluarga besar atau tamu yang datang, mencerminkan semangat berbagi dan merayakan kebersamaan. Selain itu, opor ayam juga mudah disiapkan dalam jumlah banyak dan bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga, termasuk anak-anak hingga orang tua. Jadi, meskipun terlihat sederhana, makanan ini membawa kehangatan dan kebersamaan dalam momen spesial seperti Lebaran. Nah, tadi kamu udah sebut juga bahwa ngasih THR, terus habis itu ngasih uang pas lebaran. Mungkin bentuk kita untuk mengekspresikan bentuk berbagi gitu loh pada orang lain. Terutama ke yang lebih muda ya. Tapi, tahu nggak sih kalau menurutku ya, karena adanya, apa ya, adanya kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ya, bagi-bagi, uang pas lebaran, terus habis itu bagi-bagi THR, ada data bahwa, selama lebaran atau menjelang lebaran, itu kasus kriminalitas jadi meningkat. Nah, menurutku kasus kriminalitas meningkat ini juga sebenarnya bukan menurutku juga sih, ini ada datanya bahwa kasus kejahatan naik 84,98% jelang lebaran. Ini data tahun 2024. Ada yang mengatakan 89%, ada juga yang mengatakan sekitar 60-an persen gitu. Nah, ini juga yang jadi indikasi bahwa kebiasaan-kebiasaan kita ngasih uang atau kebiasaan terlihat wah gitu ya, selama lebaran itu menuntut kita untuk menghalalkan segala cara dan terbukti dari tahun sebelumnya ya, ini tahun sebelumnya itu kasus kejahatan meningkat sedemikian besar gitu loh. Nah, menurutmu tuh gimana menyikapi kayak gini? Menurutmu gimana fenomena-fenomena kayak gini? Wah, memang benar ya, ada beberapa faktor yang bisa memengaruhi peningkatan kasus kriminal selama Lebaran. Terkadang, tradisi seperti memberi uang atau THR memang bisa menjadi salah satu pemicu, terutama jika ada tekanan atau ekspektasi dari lingkungan.
Penting banget untuk menjaga komunikasi dan pengertian dalam keluarga, serta membantu satu sama lain, agar tradisi ini tetap berjalan dengan baik tanpa menimbulkan tekanan. Kalau memang ada kebutuhan atau kesulitan, terbuka dan berbicara dengan keluarga bisa membantu mengatasi perasaan itu. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tidak menimbulkan beban atau tekanan, terutama bagi mereka yang mungkin sedang menghadapi kesulitan. Tradisi seharusnya membawa kebahagiaan dan mempererat hubungan, bukan sebaliknya. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan dan saling membantu satu sama lain untuk menciptakan suasana Lebaran yang aman dan penuh kebahagiaan. Nah, kalau dari yang aku lihat ya, bahwa tradisi-tradisi tadi itu yang bikin kasus kejahatan menjelang lebaran atau saat lebaran itu jadi naik. Jadi menurutku, ya walaupun, apa ya, tradisi itu pada awalnya dibuat untuk, ya untuk bagi-bagi gitu, untuk bersukacita, tapi kayaknya tuh sekarang tuh udah berbelok gitu loh. Tradisi yang awalnya dimaksudkan untuk berbagi kebahagiaan malah bisa jadi beban, terutama ketika ada tekanan sosial atau kebutuhan finansial yang mendorong orang untuk merasa harus mengikuti tradisi tersebut dengan cara yang mungkin tidak mereka mampu. Misalnya, tradisi memberi angpau atau harapan untuk memberi hadiah yang besar bisa menyebabkan stres bagi beberapa orang. Ditambah lagi, dengan meningkatnya pergerakan orang dan transaksi, hal-hal yang bisa memicu kejahatan pun jadi lebih mungkin terjadi. Oh iya, jadi di lebaran tahun ini itu, ya mungkin udah tentu kasus kejahatan naik juga sih menurutku, tapi belum ada datanya karena masih masih baru sekarang lebarannya. Tapi selain kasus kejahatan, ternyata pas kalau lebaran saat ini ya, itu warga yang mudik itu lebih berkurang ketimbang tahun sebelumnya. Nah, selain pemudik tadi ya, pemudik yang berkurang pas lebaran tahun ini, ternyata perputaran uang pas lebaran itu juga turun sekitar 20 triliun. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu perputaran uang sampai 157 triliun, tapi kalau sekarang itu ya berkurang 20 gitu, jadi 137 triliun doang. Nah, ini kan sebenarnya agak agak riskan ya, agak berisiko karena ya perputaran uang itu penting penting dalam sebuah negara gitu, biar ekonominya bisa berjalan terus-menerus, uangnya itu harus diputar. Nah, menurutmu gimana? Sebenarnya apa yang melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi? Memang perputaran uang yang berkurang itu bisa jadi tanda adanya penurunan daya beli atau keengganan orang untuk berbelanja. Perputaran uang yang rendah seperti itu memang bisa mengganggu ekonomi, terutama karena sektor-sektor tertentu seperti perdagangan dan sektor informal sangat bergantung pada momen-momen seperti Lebaran untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Berkurangnya perputaran uang juga bisa jadi tanda bahwa orang-orang lebih berhati-hati dengan pengeluaran mereka. Mungkin karena kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi atau ketidakpastian keuangan. Ini memang berisiko, karena ekonomi sangat bergantung pada konsumsi masyarakat untuk menjaga roda perputaran uang. Mungkin solusi jangka pendeknya bisa dengan mendorong program-program yang meningkatkan konsumsi, seperti promo atau diskon yang lebih menarik, atau bahkan bantuan langsung tunai untuk yang membutuhkan. Tapi, untuk jangka panjang, penting juga untuk membangun ketahanan ekonomi yang lebih baik, supaya orang-orang bisa tetap merasa aman untuk berbelanja tanpa rasa khawatir. Nah, sebenarnya kalau ngelihat di drawback ke belakang ya, mungkin bisa diprediksi gitu, kenapa perputaran uang saat ini itu jauh turun lah ketimbang tahun sebelumnya. Ya misalnya aja kayak banyak PHK, terus habis itu investasi-investasi dari luar, bikin-bikin pabrik itu orang dari luar pada nggak mau gitu, pada pada nggak mau di Indonesia gitu, karena banyak pungli, terus habis itu banyak ormas, ribet lah. Bahkan kebanyakan dari mereka itu bilang di media-media ya, itu mending di Vietnam atau mungkin di Thailand untuk buka pabrik. Yang mana sebenarnya pabrik itu kan penting, menurutku penting karena itu kan bisa nyerap tenaga kerja di Indonesia gitu, yang bikin roda ekonomi jadi lebih banyak berputar. Bahkan saham gabungan di Indonesia juga berkurang gitu, merah semua kalau nggak salah. Terus habis itu kasus-kasus korupsi juga yang bikin, perputaran uang jadi nggak, ya jadi uangnya nggak berputar gitu kan, karena dikorupsi, bisa aja uangnya cuma disimpan nggak diputar. Iya, benar banget. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap penurunan perputaran uang ini. PHK besar-besaran yang terjadi membuat daya beli masyarakat menurun,
Sementara penurunan investasi luar negeri yang seharusnya bisa membuka lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi juga jadi masalah besar. Kalau banyak perusahaan asing yang jadi ragu untuk berinvestasi di Indonesia, itu memang berdampak langsung pada perekonomian. Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah diselewengkan. Dampaknya bukan hanya soal perputaran uang yang berkurang, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. Kalau uang yang masuk ke negara malah tidak berputar dengan baik, itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, faktor birokrasi yang rumit, pungutan liar, dan ketidakpastian hukum memang bisa jadi penghalang besar untuk para investor, baik lokal maupun asing. Banyak yang akhirnya lebih memilih negara lain yang lebih stabil dan lebih mudah dalam urusan investasi. Dampak jangka panjangnya bisa cukup parah kalau masalah ini tidak segera ditangani dengan baik. Misalnya, kalau tenaga kerja yang seharusnya mendapat kesempatan dari investasi asing tidak terwujud, itu akan semakin memperburuk angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Tapi apa menurutmu ada langkah yang bisa diambil agar keadaan ini bisa diperbaiki dalam waktu dekat? Nggak ada, kayak gini tuh, hal-hal kayak gini tuh nggak bisa dilakukan dalam waktu dekat ya. Paham? Memang ada banyak tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu sehat. Mungkin langkah jangka panjang yang lebih efektif akan lebih bergantung pada perubahan struktural dan kebijakan yang lebih kuat. Nah, aku mau tanya sebenarnya seberapa besar impact-nya atau seberapa penting sih perputaran uang atau perputaran ekonomi dalam sebuah negara? Kalau misal berkurang kayak gimana, kalau misal meningkat kayak gimana? Perputaran uang atau ekonomi itu sangat krusial untuk kestabilan dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Sebagai contoh, perputaran uang yang sehat menciptakan permintaan untuk barang dan jasa, yang pada gilirannya akan mendukung produksi, pekerjaan, dan investasi. Semakin banyak uang yang beredar dalam perekonomian, semakin banyak pula kegiatan ekonomi yang terjadi, yang tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Jika perputaran uang berkurang, maka beberapa hal bisa terjadi. Tingkat pengangguran meningkat. Jika produksi menurun dan perusahaan mengurangi operasional atau menutup pabrik, maka pengangguran bisa meningkat. Masalah pengenaan pajak. Pemerintah juga akan kesulitan memperoleh pajak yang cukup, yang berdampak kemampuan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kesimpulannya, perputaran uang yang sehat sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi. Jika perputaran berkurang, bisa menghambat pertumbuhan, meningkatkan pengangguran, dan memperburuk kondisi ekonomi. Sebaliknya, peningkatan perputaran uang mendorong ekonomi lebih maju, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.